Kisah Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, penjaga dua tanah suci. Prolog, bayi dari gurun. Di bawah langit padang pasir yang membara, ketika bintang-bintang masih tampak seperti butir doa yang bertebaran di malam jazirah, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak namanya akan menggema dari Mekkah hingga ke New York, dari Madinah hingga ke Moskow. Ia lahir di kota Riyadh pada penghujung bulan Desember tahun 1935 di jantung Istana Al-Murabbah, di mana berdiri seorang raja besar, pendiri negeri baru yang bernama Arab Saudi, Raja Abdulaziz bin Saud. Ibunya, Putri Hafsah binti Ahmad Al-Sudairi, dikenal sebagai wanita salehah yang melahirkan banyak pangeran berpengaruh. Dari rahimnya lahir Sudairi Sevan, 7 bersaudara yang kelak mengisi sejarah Arab Saudi. Dan di antara mereka, Salman adalah salah satu yang paling dihormati karena kebijaksanaan dan kecerdasannya. Bab 1. Anak dari Riyadh. Riyadh masa itu bukanlah kota megah seperti hari ini. Hanya ada benteng-benteng lumpur, jalan berdebu, dan pasar kecil di bawah terik matahari gurun. Namun di mata kecil Salman, setiap batu dan pasir di tanah itu menyimpan makna. Ia tumbuh di tengah aroma kurma, sabda ulama, dan kisah penaklukan ayahandanya yang menyatukan jazirah Arab dengan darah, dor, dan tekad. Setiap pagi ia belajar Al-Quran di bawah bimbingan ulama kerajaan. Suaranya lembut ketika melafazkan ayat-ayat suci dan hafalannya kuat. Guru-gurunya kagum akan daya ingatnya. Setelah itu, ia mempelajari sejarah Islam, hukum syariat, serta politik suku-suku Badui, pelajaran yang kelak membentuknya menjadi pemimpin dengan keseimbangan antara iman dan kebijaksanaan. Sebagai anak raja, ia tidak hidup dalam kemewahan tanpa arah. Ayahandanya, Raja Abdulaziz, selalu menekankan nilai kesederhanaan. Ia sering berkata kepada putra-putranya, "Jangan biarkan istana memisahkan kalian dari rakyat. Mereka adalah sebab mengapa kalian di sini." Salman menyerap pesan itu. Ia tumbuh bukan untuk menjadi pangeran yang berjarak, melainkan pelayan bagi bangsanya. Bab 2. Cahaya yang menyala di Riyadh. Ketika usianya baru menginjak pertengahan 20-an, Salman muda dipercaya menjadi gubernur Riyadh. Sebuah tanggung jawab besar untuk usia semuda itu. Kota Riyadh kala itu hanyalah sebuah kota kecil di tengah padang pasir yang luas. Tapi Salman melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, potensi. Ia berkata kepada para penasihatnya, "Kita akan jadikan Riyadh jantung Arab Saudi, sebuah kota yang mencerminkan kekuatan iman dan kemajuan zaman." Maka dimulailah perjalanan panjang yang berlangsung hampir 50 tahun. Ia memperluas jalan-jalan, membangun sekolah, rumah sakit, universitas, dan kompleks perumahan modern. Ia menggandeng arsitek dari Eropa, insinyur dari Mesir, dan pengrajin dari Najd. Dalam masa kepemimpinannya, Riyadh berubah dari kota lumpur menjadi metropolitan yang bersinar, simbol dari lahirnya Arab Saudi modern. Namun bukan hanya kemajuan fisik yang ia bangun, melainkan juga hubungan manusia. Ia dikenal sebagai Amir Al-Insan, pemimpin yang manusiawi. Ia sering turun ke jalan tanpa pengawal banyak, berbicara dengan warga, menanyakan kebutuhan mereka, bahkan menghadiri pemakaman rakyat biasa. Banyak kisah yang mengatakan, ia diam-diam membayar utang warga miskin atau membiayai pendidikan anak-anak tanpa meminta nama disebutkan. Bab 3. Penjaga keluarga dan negara. Keluarga Al Saud bukan keluarga kecil. Puluhan pangeran, berbagai garis keturunan, dan banyak kepentingan berpadu dalam satu rumah besar. Di tengah itu semua, Salman memainkan peran penyatu. Ia dikenal sebagai penengah yang mampu meredam pertikaian di antara saudara-saudaranya. Dengan suara tenang dan wajah yang jarang berubah, ia menjadi figur yang menenangkan. Banyak kalangan istana mengatakan, jika ada masalah yang sulit diselesaikan, biarkan Pangeran Salman yang berbicara. Ia juga menjadi tangan kanan bagi dua raja sebelumnya, Raja Fahd dan Raja Abdullah. Dalam sidang kerajaan, ia duduk tenang di pojok ruangan, mendengarkan dengan seksama, dan hanya berbicara bila diperlukan. Tapi ketika ia bicara, semua diam, karena kata-kata Salman tak pernah ringan. Ia berbicara dengan pandangan jauh, dengan logika tajam, dan dengan hati yang berpaut pada kepentingan rakyat. Bab 4. Menteri Pertahanan dan bayang-bayang tahta. Pada tahun 2011, setelah puluhan tahun memimpin Riyadh, Salman ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Dunia saat itu sedang bergolak. Arab Spring mengguncang Timur Tengah.
Negara demi negara jatuh ke dalam kekacauan. Namun di tengah badai itu, Salman memastikan bahwa Arab Saudi tetap kokoh berdiri. Ia memperkuat militer, memodernisasi angkatan udara dan pertahanan darat, dan mempererat kerjasama keamanan dengan sekutu regional. Ia juga memastikan perlindungan tanah suci, Mekkah dan Madinah tetap menjadi prioritas utama. Dalam setiap rapat militer, ia selalu mengingatkan, senjata tanpa iman hanyalah besi. Tapi iman tanpa kekuatan tidak dapat melindungi umat. Tak lama setelah itu, Raja Abdullah wafat. Pada tahun 2015, Salman naik tahta sebagai Raja Arab Saudi dan penjaga dua masjid suci dunia. Menyambutnya dengan rasa hormat dan penuh harapan. Ia bukan hanya penguasa, tetapi simbol kontinuitas. Jembatan antara masa lalu yang religius dan masa depan yang modern. Bab 5. Sang Arsitek Transformasi. Setelah naik tahta, Raja Salman tidak berdiam diri. Ia tahu bahwa zaman telah berubah. Dunia tidak lagi hidup dari minyak semata. Dan generasi muda Arab Saudi haus akan masa depan baru. Maka ia meluncurkan visi 2030. Sebuah rencana besar untuk mentransformasi ekonomi, sosial, dan budaya Arab Saudi. Proyek-proyek monumental lahir dari visi itu. Daum, kota futuristik di tepi Laut Merah dengan teknologi canggih dan energi hijau. Qiddiya, pusat hiburan dan olahraga dunia. Proyek di Riyadh Kati, kebangkitan warisan Riyadh lama menjadi ikon modernitas. Di bawah kepemimpinannya, perempuan diberi ruang lebih luas, mereka boleh mengemudi, bekerja di sektor publik, dan duduk di dewan pemerintahan. Birokrasi disederhanakan, ekonomi dibuka untuk investasi asing, dan pendidikan modern diperluas. Namun di balik semua itu, Raja Salman selalu menjaga satu hal, identitas Islam. Ia menegaskan bahwa reformasi bukan berarti meninggalkan nilai. Dalam pidatonya di Majelis Syura, ia berkata, "Kami ingin kemajuan yang berpijak pada akidah. Kami ingin dunia menghormati kami bukan karena kekayaan kami, tapi karena nilai kami." Bab 6. Penjaga dunia Islam. Sebagai penjaga dua masjid suci, Raja Salman menegaskan posisi Arab Saudi sebagai jantung dunia Islam. Ia menggelar KTT Islam di Mekkah, membantu pembangunan masjid di berbagai negara, dan memperkuat solidaritas dunia muslim. Ia juga berdiri teguh membela Palestina, menyerukan keadilan bagi rakyat Suriah, dan menolak segala bentuk ekstremisme yang mencoreng nama Islam. Dalam pandangannya, agama harus menjadi mercusuar, bukan pedang. Hubungan luar negeri di bawah kepemimpinannya menjadi lebih seimbang. Ia menjaga hubungan erat dengan Amerika Serikat, tetapi juga menjalin kedekatan dengan Rusia dan Cina. Di mata dunia, Arab Saudi menjadi negara yang berdaulat penuh, bukan sekadar pengikut. Dalam krisis Yaman, ketegangan Iran, dan perubahan global, ia memimpin dengan kebijaksanaan yang menenangkan, menjaga keseimbangan antara diplomasi dan kekuatan. Bab 7. Raja yang penuh kasih. Meski dikenal tegas, Raja Salman memiliki sisi lembut yang dalam. Ia dikenal mencintai rakyatnya dengan tulus. Di waktu senggang, ia membaca Al-Quran, menulis catatan reflektif, dan menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya. Ia membangun Raja Salman Humanitarian Aid and Relief Center, yang menyalurkan bantuan ke berbagai negara, dari Sudan hingga Pakistan, dari Palestina hingga Yaman. Ribuan orang di luar Arab Saudi mengenalnya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelindung kemanusiaan. Bagi rakyatnya, ia adalah ayah bangsa. Saat bencana melanda, ia segera mengeluarkan perintah bantuan tanpa menunggu laporan panjang. Saat pandemi menekan dunia, ia memastikan pengobatan gratis dan bantuan sosial bagi seluruh warga, tanpa memandang status atau asal. Bab 8. Cahaya senja seorang raja. Kini, di usia yang telah melewati 80 tahun, Raja Salman masih memimpin dengan kebijaksanaan yang menenteramkan. Ia tidak banyak tampil di depan publik seperti dulu. Namun setiap keputusan besar kerajaan masih melewati tangannya. Ia memandang dengan tenang bagaimana anaknya, putra mahkota Muhammad bin Salman, melanjutkan jalan yang ia rintis, jalan menuju masa depan yang modern, kuat, dan tetap berpijak pada iman. Setiap hari, dari istananya di Riyadh, ia menerima laporan pembangunan NHUM, kemajuan pendidikan, dan reformasi ekonomi. Sesekali ia tersenyum, mengingat masa mudanya di Riyadh yang berdebu. Kini, kota itu menjadi jantung Arab Saudi, seperti impiannya puluhan tahun silam. Epilog, amanah yang tak pernah padam. Raja Salman bin Abdulaziz
Saud bukan sekadar penguasa, melainkan penjaga sejarah dan masa depan. Ia lahir dari Pasir, dibesarkan oleh iman, dan kini berdiri sebagai penuntun bagi bangsanya di era modernitas. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya menara dan gedung, tetapi kesadaran baru bagi rakyat Arab Saudi bahwa kemajuan dan agama dapat berjalan seiring, bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang tunduk kepada Allah, dan di setiap langkahnya, di mana nasihat ayahandanya masih bergema di dalam hatinya. Kekuasaan hanyalah amanat, wahai Salman. Barang siapa memegangnya dengan hati yang bersih, maka Allah akan menjaganya. Masa awam, dari pangeran ke gubernur Riyadh. Sejak kecil, Salman sudah tumbuh dalam lingkungan politik. Ia lahir di Riyadh pada tahun 1935 sebagai salah satu putra Raja Abdulaziz, pendiri Arab Saudi modern. Sejak muda, ia menunjukkan disiplin, kepemimpinan, dan kecerdasan yang tinggi. Pada usia belasan tahun, ia sudah mulai mendampingi ayahnya dalam urusan kenegaraan. Ketika masih berumur 20 tahun, ia diangkat menjadi wakil gubernur Riyadh, dan tak lama kemudian menjadi gubernur Riyadh, jabatan yang dipegangnya selama lebih dari 5 dekade. Sebagai gubernur, Salman mengubah Riyadh dari kota gurun kecil menjadi metropolis modern. Di bawah kepemimpinannya, kota itu berkembang dengan jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan universitas. Ia mendirikan banyak proyek perumahan, taman kota, serta memastikan infrastruktur dan transportasi publik berkembang pesat. Dalam masa jabatannya, Riyadh menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan kebudayaan Arab Saudi. Ia dikenal teliti dan tegas. Setiap proyek yang berjalan di bawahnya harus sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas tinggi. Kepelainan 2 masjid suci dan sosok dermawan. Selain dikenal sebagai pemimpin yang berdisiplin, Raja Salman juga terkenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Ia menjadi pelindung bagi banyak yayasan sosial dan kemanusiaan, termasuk Riyadh Charity Foundation dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (XRelief) yang membantu korban perang, bencana, dan kemiskinan di seluruh dunia Islam. Ia sering mengunjungi rakyat miskin dan memberikan bantuan langsung. Di mata rakyatnya, Salman bukan hanya pemimpin, tapi juga bapak bagi bangsa yang mencari pertahanan dan pembentuk kebijakan regional. Pada tahun 2011, setelah wafatnya putra mahkota Sultan bin Abdulaziz, Salman diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dalam posisi ini, ia memodernisasi angkatan bersenjata Saudi dengan peralatan dan pelatihan baru, serta memperkuat aliansi dengan negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di masa jabatannya, ia juga harus menghadapi konflik regional seperti perang saudara di Yaman dan ketegangan dengan Iran. Ia memainkan peran besar dalam membentuk kebijakan luar negeri yang lebih tegas dan strategis, menempatkan Arab Saudi sebagai kekuatan utama di Timur Tengah, menjadi raja awal era baru. Ketika Raja Abdullah wafat pada tahun 2015, Salman naik tahta sebagai Raja ke-7 Arab Saudi. Ia langsung memulai masa pemerintahan dengan cepat dan penuh reformasi. Raja Salman menyusun ulang struktur pemerintahan, mengangkat putranya, Muhammad bin Salman MBS, sebagai wakil putra mahkota, dan kemudian putra mahkota resmi. Bersama MBS, ia meluncurkan visi ambisius yang dikenal sebagai Vision 2030, rencana besar untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, membangun ekonomi modern, dan membuka ruang bagi sektor baru seperti pariwisata, teknologi, dan budaya. Vision tahun 2030 mimpi besar Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Salman. Vision tahun 2030 menjadi inti dari perubahan besar di Arab Saudi. Ia menyetujui dan mendorong transformasi di berbagai bidang ekonomi, membentuk dana investasi publik PIF untuk membiayai proyek besar seperti Daewoo, kota futuristik di barat laut Saudi. Sosial, membuka peluang kerja bagi perempuan yang sebelumnya dibatasi, serta memperbolehkan mereka mengemudi. Budaya dan pariwisata, mengizinkan konser, bioskop, dan acara budaya yang dulu dianggap tabu. Pemerintahan, mengurangi birokrasi dan korupsi melalui reformasi digital dan transparansi keuangan. Ia juga memperluas hubungan diplomatik dengan banyak negara di Asia, Afrika, dan Eropa, menjaga keseimbangan antara kekuatan besar dunia sambil mempertahankan peran sentral Islam di bawah bendera Arab Saudi.
pemimpin di masa krisis. Selama masa pemerintahannya, Raja Salman menghadapi sejumlah tantangan besar dari jatuhnya harga minyak dunia, pandemi global, hingga konflik di Yaman. Namun ia tetap tegas, mengarahkan kerajaan agar tetap stabil di tengah tekanan internasional. Ia juga memperkuat peran Arab Saudi di G20, menjadikannya pemain ekonomi global yang disegani. Di bawahnya, proyek besar seperti pembangunan NGOM, Raja Project, dan Qiddiya terus berjalan. Warisan hidup dan pengaruhnya kini, meskipun usia Raja Salman telah lanjut, ia tetap menjadi sosok yang dihormati dan berpengaruh. Ia melambangkan kesinambungan antara masa lalu dan masa depan. Seorang raja yang memegang nilai Islam tradisional, namun tidak takut membuka pintu menuju dunia modern. Rakyat Arab Saudi memandangnya sebagai raja kebijaksanaan, sementara dunia memandangnya sebagai pemimpin yang membawa kerajaan gurun menuju masa keemasan baru. Warisan utama Raja Salman: 1. Membangun Riyadh menjadi kota modern dunia. 2. Modernisasi militer Arab Saudi. 3. Peluncuran vision tahun 2030 untuk transformasi ekonomi nasional. 4. Pemberdayaan perempuan dan reformasi sosial besar. 5. Pendirian proyek futuristik seperti NEOM dan Red Sea. 6. Memperkuat diplomasi global dan posisi Saudi di G20. 7. Meningkatkan peran kemanusiaan global melalui X-Relief. 8. Menjaga stabilitas politik dan keamanan kerajaan di tengah dunia yang bergolak.